Bapak Ibu Adi Yuswo GKJ Mijen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah saat ini di tengah kesibukan kita, di tengah waktu yang menjadi berkat kita pemberian Tuhan, kita akan gunakan sejenak untuk mendengar dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Adi Yuswo GKJ Mijen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami saat ini datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini, Engkau perkenankan kami untuk mendengar dan menghayati sebagian dari kebenaran firman-Mu menjadi bukti akan pemeliharaan-Mu atas kami. Tidak hanya akan kehidupan jasmani kami yang Engkau perhatikan, tapi juga kehidupan rohani kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan di dalam kami mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong juga mampukan kami untuk dapat merasakan berkat melalui firman yang kami dengar pada saat ini, sehingga menjadi berkat untuk kehidupan rohani kami. Terangi hati pikiran kami. Hamba-Mu yang Kau pakai, Engkau urapi, sehingga yang terdengar pada saat ini, semuanya adalah firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Adi Yuswo GKJ Mijen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan kita hayati, kita renungkan pada saat ini, diambil dari Injil Markus, pasal 16, ayatnya 9-11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah melihat olehnya, mereka tidak percaya. Amin. Yang menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Markus 16 ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Yesus bangkit dan engkau pun hidup. Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus itu menolong. Berkali-kali Tuhan Yesus itu menopang. Setiap saat Yesus melindungi, setiap detik Yesus menuntun kita dari segala pergumulan,
dari segala persoalan. Namun, berkali-kali pula kita sering ragu, sering kita tidak percaya. Tidak sedikit yang sampai kehilangan harapan ketika pergumulan, persoalan datang di tengah kehidupan kita. Di dalam bacaan firman Tuhan, di Injil Markus pasal 16, ayat 9. Dalam perikop ini, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan para pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkali-kali mengajarkan, Tuhan Yesus telah sering memberitahukan bahwa Ia akan bangkit dan hidup. Namun ketika sebuah kenyataan mereka hadapi bahwa Yesus mati, pengikut Yesus, mereka menjadi sedih dan mereka hilang pengharapannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah diajarkan oleh Yesus, apa yang telah sering diberitahukan oleh Yesus jauh hari kepada mereka bahwa Ia akan bangkit, tidak membuat mereka yakin. Tidak sedikit dari pengikut Yesus tidak percaya. Maka di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-11 yang menjadi nats kita pada saat ini dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bapak Ibu, adik Yosua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang meninggalkan Yesus karena realitas dunia, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kehidupannya yang tidak menjadi keinginannya, lalu membuat melepaskan iman percaya mereka. Bahkan tidak sedikit yang membuat gereja sebagai sebuah lembaga itu kehilangan arah oleh karena kurang percaya kalau Yesus sudah bangkit. Banyak orang dan gereja kehilangan arah pelayanan karena mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan di tengah kehidupannya. Bapak Ibu adik Yosua yang dikasihi
oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang percaya, banyak gereja tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menuntun mereka di setiap aktivitas dan pelayanannya. Sama seperti para murid. Ketika ia diberitahu oleh Yesus sendiri, ketika Yesus masih hidup, bahwa ia akan bangkit. Bahkan ketika Yesus bangkit, diberitahu oleh Maria yang telah melihat Yesus bangkit, ia tetap tidak percaya. Ini yang juga seringkali terjadi di dalam kehidupan iman kita. Kita tidak percaya kalau Yesus itu telah bangkit. Yesus telah ada di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan gereja. Yesus yang telah menolong, Yesus yang melindungi, Yesus yang menuntun, Yesus yang berkarya. Bersama dengan orang percaya, dengan gereja. Kita seringkali sama seperti para murid. Tidak percaya kalau Yesus bangkit dan Yesus ada di tengah kehidupan kita. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan dan diajak untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dan memastikan bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita. Ia yang membangkitkan kita dari segala keterpurukan. Yesus yang telah menolong dan membangkitkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, yang gereja hadapi. Yesus yang telah membangkitkan di tengah-tengah kita sedang menghadapi berbagai persoalan. Sehingga kita dijadikannya orang percaya yang hidup. Orang yang sungguh hidup. Mari pada saat ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus ada di tengah-tengah realitas kehidupan dunia, di mana kita tidak terbebaskan dari segala pergumulan kehidupan, persoalan kehidupan, kesulitan kehidupan, tantangan kehidupan. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan memastikan bahwa Yesus ada di tengah kita, di tengah keluarga kita, di tengah-tengah kita menghadapi berbagai persoalan, persoalan keluarga, persoalan pelayanan, persoalan fisik. Yesus yang ada di tengah kita, yang sudah bangkit itu, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tetap semangat untuk terus berkarya dengan segala keberadaan kita, yang akan membuat kita dapat merasakan hidup dan membuat orang dapat
merasakan hidup. Tuhan Yesus telah bangkit. Ia sekarang ada di tengah kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang menuntun kita, menguatkan kita, yang menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih atas sabda-Mu yang Kau taburkan kepada kami, yang akan menuntun kami, menguatkan kami, menolong kami. Di dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah realitas dunia. Untuk kami percaya bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau sekarang ada di tengah kami. Sehingga Engkau yang akan menuntun kami, menerangi kami, melindungi kami. Mampukan kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Engkau yang telah bangkit, yang terus berkarya di tengah kehidupan, di tengah kami. Tuhan, selanjutnya kiranya Engkau menolong kami di dalam keberadaan kami masing-masing untuk terus berkarya sekalipun ada realitas kehidupan dunia yang harus kami hadapi. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami terus memiliki pengharapan. Karena kami percaya Engkau telah bangkit dan sekarang Engkau ada di tengah kami, yang memelihara kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan menghayatinya, terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.